Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأنام. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata wal afiyata was salamata waz ziyadatal ilmi wat taqwa wal hidayata wat taufiqa alaina. Allahumma amin. Amma ba'du. Kita semua yang hadir di masjid ini, A'azzani Allah wa iyyakum jami'a, semoga Allah memuliakan kita semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan malam yang berbahagia ini kita benar-benar mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama di masjid ini mengisi waktu kita, dan insyaallah ini akan menjadi saksi bagi kita kalau perintah dari baginda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, telah kita wujudkan pada malam ini. Dan insyaallah ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi pada diri kita semangat ya untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita bahas adalah tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi. Kenapa kita penting membahas sejarah Nabi? Tentu saja kita membahas sejarah Nabi supaya kita paham bagaimana perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengetahui itu, maka kecintaan kita kepada Nabi semakin bertambah. Kita tahu bahwasanya agama ini diperjuangkan bukan dengan senyuman, bukan dengan sesuatu yang mengenakkan pada sepanjang sejarahnya, tetapi adalah sangat fluktuatif. Kadang-kadang berada pada puncak kebahagiaan, tapi juga pada jurang penderitaan. Banyak korban yang wafat dalam perjuangan Islam ini, mulai dari fase Makkah sampai pada fase Madinah dan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita masih dalam masalah perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang luar biasa ya, yang menekan kejiwaan kaum muslimin saat itu. Karena perang sebelumnya, perang Badar dan beberapa perang kecil itu dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga pamor kaum muslimin itu luar biasa ya. Dan banyak orang masuk Islam karena melihat betapa kuatnya kaum muslimin. 300 orang bisa mengalahkan 700 orang atau 1000 orang. Tetapi ikhwah, kilas baliknya adalah pada perang Uhud. Kita tahu pada perang Uhud itu awalnya kaum muslimin mendapat kemenangan, tapi akhirnya berbalik 180 derajat yang mengakibatkan wafatnya 70 syuhada yang dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sementara orang-orang kafir Quraisy sekitar angka 20-an sampai 30-an orang saja. Dan ini menjadi cambuk yang luar biasa bagi kaum muslimin, dan ini akan kita bahas, dan Al-Quran merekamkan itu ya. Jadi kita mulai membahasnya, yaitu ayat yang paling banyak menyoroti tentang peperangan di dalam Al-Quran itu adalah perang Uhud. Bukan perang Badar, tapi justru pada perang Uhud. Jadi Al-Quran membahas fase-fase penting dalam pertempuran itu. Kalau perang Uhud tidak sedetail apa yang Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran tentang peperangan Uhud ya.
Kalau perang Badar itu hanya beberapa penjelasan saja tentang kemenangan dan Allah turunkan malaikat kepada mereka. Itu kaum muslimin saat itu. Ya. Jadi disampaikan secara berurutan dan sistematis di dalam Al-Quran bagaimana peristiwa itu sesuai dengan kejadian di medan perang. Ya. Maka intinya adalah bahwa kaum muslimin harus benar-benar membaca surah Ali Imran itu, mengetahui bagaimana fase per fase dari pertempuran itu, dan agar mereka mengambil hikmah dan ibrah dari ayat-ayat Al-Quran mengenai perang Uhud ini. Ya. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan atau komentar-komentar langsung tentang sebab kekalahan besar kaum muslimin. Ya. Kekalahan itu. Dan juga menjadikan pembelajaran terhadap kaum muslimin, tidak saja di era Nabi tapi juga sampai hari ini. Umat Islam itu kan selalu berada fi nasrillah, dalam pertolongan Allah. Bahkan Nabi berada di sekitar mereka. Nabi ikut dalam pertempuran itu. Lalu kenapa mereka bisa kalah? Kenapa sampai ada korban 70 orang korban dari kaum muslimin? Kenapa pasukan kaum muslimin itu porak-poranda? Kenapa Nabi SAW sampai terluka? Bahkan beliau masuk ke dalam lubang jebakan, dan alhamdulillah Ali dan salah seorang sahabat yang lain mengangkat beliau dari lubang itu. Betapa banyak anak panah yang diarahkan kepada Nabi, dan para sahabat siap menjadi tamengnya, menjadi tameng terhadap panah-panah itu, tombak-tombak itu. Nabi kita Muhammad SAW dipukul dengan pedang dan tombak, akhirnya baju besi beliau itu menancap ke pipinya sehingga giginya tercabut, giginya itu copot, menancap di gigi gerahamnya. Nabi kita berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan memang tidak ada setetes darah pun sampai ke bumi, ya. Tapi ketika darah itu akan menetes ke bumi, tentu Allah akan menurunkan azab seketika itu. Namun kita melihat bahwasanya betapa luar biasanya ya cobaan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling menariknya adalah Nabi kita tidak punya ilmu kebal. Gak ada ilmu kebal Nabi. Nabi tidak pakai jimat. Nabi luka, giginya copot, ya, berdarah, dan beberapa luka di tubuh Nabi SAW. Dan banyak sekali pesan moral dalam surah Ali Imran itu. Tapi kita tidak membahas tafsir ya. Maka hanya catatan-catatan penting saja yang kita kemukakan di dalam pertemuan kita kali ini ya. Jadi Al-Quran menunjukkan beberapa kelemahan kaum muslimin. Itu terutama apa? Terutama dalam menjalankan tugas pada saat kritis. Nah, ini kita lihat. Nabi SAW sudah mengatur strategi. Nanti kalau antum umroh, antum akan lihat bagaimana Bukit Uhud, Gunung Uhud itu, bagaimana Bukit Ruman. Ruman itu tempat pemanah yang disiapkan oleh Nabi lebih dari 50 orang di atas itu, karena di celahnya ada celah yang bisa digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy akan menyerang Nabi dari belakang atau pasukan kaum muslimin. Tapi tatkala peperangan itu sebagaimana yang sudah kita bahas kan, peperangan itu berkecamuk, semangat para sahabat luar biasa sekali. Pedang bertemu pedang, tombak bertemu tombak, atau tombak bertemu pedang, panah, dan siap kaum muslimin dari atas bukit itu memanah. Kalau ada yang masuk pada celah itu, siap akan dipanah oleh kaum muslimin. Akhirnya bergerak sedikit demi sedikit, kaum Quraisy itu, kufar Quraisy itu kalah, mundur, cerai-berai pasukannya. Disinilah memang sifat kemanusiaan kita, dan tidak semua yang hadir pada peperangan itu adalah orang-orang yang yang sudah lama masuk Islam. Ada orang-orang yang baru masuk Islam, atau adalah sebahagian orang yang menggunakan persepsi. Ini mengajarkan kepada kita tentang persepsi, tentang pemikiran, tentang interpretasi, tentang penerjemahan terhadap perintah. Nabi sudah katakan, apapun yang terjadi jangan turun dari Bukit Ruman itu. Jangan turun. Kecuali ada perintah Nabi turun.
Tapi mereka, inilah kadang-kadang kita selalu cenderung untuk menggunakan logika. Mereka memahami bahwasanya Nabi melarang turun kalau dalam pertempuran. Kalau sudah memenangkan pertempuran kan boleh turun, kan begitu. Jadi ini interpretasi, penerjemahan, pemahaman. Itulah yang dipahami sebahagian besar waktu itu pasukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka pun turun, ikut mengutip ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang itu. Dikutip, turun. Karena mereka menginterpretasikan dengan logika mereka. Maka sahabat-sahabat senior itu melarang, tapi mereka turun. Tentu juga di situ ada selain persepsi terhadap perintah, penerjemahan terhadap perintah, ya kan, mereka tidak mau literalis kan begitu, tidak mau apa namanya itu kalau bahasa sekarang ini ya, zahiri kan begitu kan. Ya, sebahagiannya. Jadi mereka terjemahkan itu, mereka pun turun. Akhirnya apa? Khalid bin Walid yang belum masuk Islam melihat, ini kesempatan, maka dia pun dia kan kavaleri waktu itu, dia pasukan berkuda itu dia arahkan kembali masuk dari celah itu yang hanya beberapa orang tinggal tidak bisa menahan serangan Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid memukul dari belakang. Disitulah pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Ada bahkan yang sebahagian sudah lari ke Madinah, menuju Madinah. Sebahagian lagi lari ke gunung. Sebahagian lagi ada yang berkeinginan ingin bergabung dengan pasukan Quraisy kan waktu itu. Pecah luar biasa. Tapi lihat ikhwah, Nabi kita Muhammad SAW, dia bukan hanya seorang Nabi yang hanya diproteksi oleh para sahabat. Tapi dia adalah seorang jenderal yang luar biasa. Dengan gagah berani, akhirnya Nabi bisa mengumpulkan pasukan itu yang sebelumnya sudah hancur, sudah cerai-berai. Bahkan Nabi sudah dikabarkan meninggal waktu itu. Dan betul-betul yang tadi semangatnya 100% down secara psikologi. Peperangan itu yang paling penting adalah psikologinya, semangat orang yang berjuang itu. Kalau sudah runtuh semangat itu nggak ada lagi. Walaupun badannya 2 meter tingginya melawan setengah meter, itu kalah itu. Kalau semangatnya sudah runtuh sama sekali, iya kan? Masuklah persepsinya, ini punya dukun, ini punya itu sebagainya. Akhirnya takut, iya kan, takut. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, nanti akan dijelaskan juga di dalam kaji kita ini, bahwa apapun penentangan kita kepada sunnah Nabi, pada perintah Nabi, itu akan punya konsekuensi, punya akibat. Kalau kita menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, itu pasti ada akibat buruk pada diri kita, sadar atau tidak, akan ada akibat buruknya. Bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk fisikis, kejiwaan. Coba lihat ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, usah jauh-jauh, jangan bicara tentang orang, bicara tentang diri sendirilah. Ketika kita pada frekuensi yang begitu tinggi kejiwaan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan, ya, seseorang itu bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Tapi ketika dia melakukan dosa, apakah dia bisa menikmati ritme seperti itu lagi? Tidak, ikhwah. Dosa itu akan mengganggu salat dia, akan mengganggu khusyuk dia, akan mengganggu kejiwaan dia, mental dia. Itu dosa. Itu kalau satu dosa. Bagaimana kalau orang melakukan banyak dosa? Maka kejiwaannya tidak stabil. Maka ketaatannya kepada Allah juga fluktuatif. Kadang semangat, kadang tidak. Memang iman itu yazid wa yanqus, memang naik dan turun. Tapi kalau orang yang beriman itu, dia tidak terlalu anjlok turunnya. Ya, tidak terlalu anjlok. Memang fluktuatif iman itu. Kalau kita sholat naik frekuensinya, ketaatan. Kalau tidak berzikir turun dia. Jadi oleh sebab itulah ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh hamba Allah, ya, dan itu menyelisihi syariat Allah, menyelisihi qala Allah taala, menyelisihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
pasti ada efeknya. Ya. Walaupun dia orang yang taat sekalipun. Kalau dia orang yang salih, orang yang taat kepada Allah, justru Allah segerakan hukuman itu datang kepada dia. Karena Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'jalahu al-'uqubah." Ketika Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan atau menjadi orang yang baik, orang salih, orang taat, orang yang ditakdirkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, coba lihat apa ungkapan Nabi berikutnya. Kalau Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, ista'jalahu al-'uqubah. Allah segerakan hukuman kepada orang itu. Jadi antum yang sudah hijrah, jangan coba-coba melakukan dosa besar. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena Allah akan mendatangkan hukuman yang segera kepada antum. Dan itu bukti cinta Allah. Kenapa itu bukti cinta Allah? Karena Allah tidak mau menghukum orang itu di akhirat dengan azab neraka. Berapa perbandingan panasnya api dunia dan neraka? Ada yang pernah mengukur? Gak ada. Tapi diceritakan dalam hadis Nabi SAW, seringan-ringan api neraka itu, dipijak api neraka itu, otaknya mendidih. Otaknya itu yang paling ringan. Bayangkan antum, pernah antum di sini dipijak bara api dan mendidih, menggelegak otaknya? Enggak. Paling-paling kaki kita melepuh. Tapi di neraka itu luar biasa ya Allah. Dan ini bukan menakut-nakuti, tidak. Memang itu dijelaskan oleh hadis Nabi yang sahih. Dan itu adalah suatu realitas objektif, tapi terjadinya nanti. Terjadinya nanti. Jadi oleh sebab itu, ya, maka Allah segerakan bagi hambanya itu hukuman. Ya, hilanglah dompetnya, hilanglah duitnya, ya kan? Dicuri orang lah ininya dan itunya. Mungkin sakitlah dia dan seterusnya. Ista'jalahu al-'uqubah. Ini yang kita ambil dari ibrah sejarah ini. Apapun kemaksiatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka ada akibatnya. Ya, akibat psikologinya. Kita kalau sudah malas untuk ke masjid, malas untuk beribadah, itu pasti ada sesuatu maksiat yang kita lakukan. Kalau itu tak maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada maksiat batin. Entah iri, entah dengki, entah takabur, entah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah dan sebagainya. Tidak terjadi fluktuasi itu karena berhubungan dengan iman, al-iman yazid wa yanqus. Maka ketika kita taat, yazid, bertambah iman itu. Ketika bermaksiat, yanqus. Maka lihat semangat kita. Makanya ketika rasanya malas-malas mau sholat itu istighfar banyak-banyak, iya kan, istighfar, introspeksi diri, iya kan. Memang kadang-kadang kita ya apa namanya, kalau dinasehati itu terasa ini kan, ada penolakan. Tapi cobalah dari lubuk hati, lidah menolak tapi hati menerima, minimalnya begitu. Iya kan? Lisan menolak tapi hati menerima, dan insya Allah akhirnya lisan juga akan menerima. Jadi begitu dia. Baik. Niat jahat dan tipu daya terhadap umat Islam ini juga. Antum bayangkan, siapa orang yang paling pandai berdakwah, yang paling lurus dakwahnya, yang paling ikhlas, yang paling apa namanya itu ya, yang paling luar biasa memahami kejiwaan masyarakat dalam berdakwah? Siapa dia? Rasulullah SAW. Tapi ikhwah, walaupun begitu, dia dibimbing oleh wahyu, ucapannya dibimbing, gerak-geriknya dibimbing oleh wahyu, namun tetap saja ada pengkhianat di sisi-sisi Nabi kita Muhammad SAW. Tetap ada orang munafik. Ketika mau berperang itu, kaum muslimin 1000 orang akan melawan 3000 orang. Tapi sudah nampak pasukan Quraisy 300 munafik itu mundur. Ketika mau berhadapan sudah musuh ini, Abdullah bin Ubay bin Salul mundur dengan kelompok munafiknya 300 orang. Mereka ingin menjatuhkan mental Nabi dan para sahabat. Bayangkan, bahkan ada sebahagian kelompok lagi ingin pulang ke Madinah.
ingin pulang ke Madinah. Ya. Jadi orang munafik itu bukan pulang begitu saja, mereka menggunakan logika. Nah, karena awalnya Nabi merencanakan pertempuran itu di Madinah, tapi akhirnya karena semangat sahabat-sahabat yang tak ikut perang Badar, mereka ingin keluar, ingin merasakan medan jihad, kan begitu. Akhirnya itu kelompok mayoritas, maka Nabi ikuti. Maka itulah dijadikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai alasan dia mundur kembali ke Madinah. Tapi tujuannya apa? Menghancurkan kaum muslimin. Nah, menghancurkan kaum muslimin. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Jadi Allah ketika turun ayat ini menyadarkan sebagian sahabat yang ingin pulang ke Madinah. Coba bayangkan udah 300 orang pulang, kalau pulang lagi 300 lagi, berapa yang tinggal? 700 kurang 300 berapa? 400 tertinggal. 400 tertinggal. Tapi turun ayat ini baru semangat sebagian kaum muslimin yang sudah termakan isu itu. Jadi ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Kita ambil rumusan saja. Keraguan menggoyahkan hati kaum muslimin yang lemah. Tetap saja di zaman Nabi juga itu tidak sama keimanan. Keimanan itu enggak sama. Tetap berbeda-beda. Ada yang kuat imannya, ada yang tidak. Maka oleh sebab itulah maka tingkatan sahabat juga berbeda-beda. Ada as-sabiqun al-awwalun, ada ashabul badar dan seterusnya. Maka sebahagian ini terutama orang-orang yang baru masuk Islam mulai ciut hati mereka. Iya kan? Ciut. Lalu Allah yakinkan mereka dengan ayatnya. Tapi ini kita lihat satu hal. Mereka kan masih ini ragu. Ragu bukan tentang ayat Al-Quran. Mereka ragu tentang peperangan itu menang atau kalah. Kan itu keraguan mereka. Lalu ketika turun ayat menjelaskan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka semangat kembali. Artinya apa? Mereka meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala. Selemah-lemahnya baru masuk Islam, selemah-lemahnya iman sahabat, ketika turun ayat mereka patuh kepada ayatnya. Sekuat-kuat iman kita hari ini bagaimana? Khatam membaca Al-Quran 30 juz, mungkin menghafalnya 30 juz, iya kan? Berapa banyak ayatnya menjelaskan, tapi hampir sebegitu pula dia menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, tidak saja hidayah tapi juga taufik dari Allah agar kita istiqamah dan bisa menjalankan syariat Allah. Semuanya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, propaganda dan fitnah yang disebarkan oleh kaum munafik dan sekutu mereka orang-orang Yahudi, itu jelas sekali Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu apa hikmah yang bisa kita lihat dalam peperangan ini yang dijelaskan Allah dalam surah Ali Imran itu? Pertama, tujuan ilahi, maqasidus syariah atau maqasidul apa dikatakan waqi'ahnya, ya. Di balik tujuan, di balik ujian yang Allah berikan dengan peristiwa kekalahan itu. Pertama, itu peperangan bukan sekedar kekalahan atau kemenangan, tetapi sarana penyaringan keimanan sejati. Kalaulah Nabi dan para sahabat memenangkan pertempuran Badar dengan luar biasa, memenangkan pertempuran Uhud dengan luar biasa, semua orang akan berada pada kondisi kejiwaan yang sangat tinggi. Orang-orang munafik akan hadir di situ dan seterusnya. Iya kan? Tapi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kalahkan mereka, Allah uji mereka dengan kekalahan, maka tersaringlah siapa yang benar-benar kukuh keimanannya, siapa yang labil. Akan terseleksi dengan peristiwa itu. Siapa yang bersama Nabi atau siapa yang lari dari pertempuran.
Siapa yang beriman, siapa yang munafik. Itulah ujian. Maka kita pun diuji Allah begitu, menyaring tingkat mana keimanan kita. Ini barunya apa namanya itu ya, bangkrut, bukan bangkrut bahasanya, turun pendapatannya, diuji oleh Allah. Iya kan? Baru turun pendapatannya, mungkin dia berdagang dan sebagainya, udah lari ke dukun. Bayangkan itu. Diuji keimanannya. Memangnya dukun itu bisa beri rezeki? Hah? Dukun itu bisa beri rezeki? Kan tidak. Jadi begitu juga, barulah sakit sedikit, iya kan? Sudah pakai obat keteguran. Nggak tahu kalian obat keteguran kan? Ah, itu di tradisi kami itu di Asahan. Baru sedikit aja digoyah, iya kan? Ah, sudah minta cerai, iya kan? Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ujian dari Allah Subhanahu. Itu mengapa? Tingkat keimanan seseorang. Kita ini nggak bisa terseleksi lah. Di mana posisi kita dalam beriman dan bertakwa kepada Allah itu kecuali dengan ujian, kecuali dengan musibah yang Allah timpakan. Sejauh mana kita bisa bertahan? Nabi diuji oleh Allah, sahabat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sahabat itu tidak ada yang tidak terluka. Luka mereka itu ada yang 70 sayatan, 30 sayatan, 10 sayatan. Tidak ada sahabat yang tidak terluka dalam pertempuran itu. Ini tergores pisau silet sedikit aja, aduh, kan begitu kan? Mereka yang disayat apa mereka? Mata mereka terkena panah, badan mereka, dada mereka, kaki mereka ada yang diamputasi. Itu para sahabat Nabi SAW. Maka dia uji, tapi mereka tetap berada di barisan Nabi SAW. Oleh sebab itu, Allah ingin melihat dengan ujian itu. Bahkan Nabi katakan, asyaddul bala 'indan nasi al-anbiya, summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi dan rasul. Itu yang paling berat cobaannya. Jangan kita merasa, ayah, tak ada yang di dunia ini yang lebih hebat cobaannya kecuali anak, kan? Jangan antum katakan begitu. Asyaddul bala 'indan nasi al-anbiya, para nabi itu yang paling berat cobaan. Summal amsal fal amsal, baru di bawah nabi. Di bawah nabi, para aulia Allah. Iya kan? Baru di bawah itu dan di bawah itu. Makanya kita kalau tidak diuji oleh Allah, antum tanya dulu lah, saya ini benar jalannya atau tidak ini? Enggak ada ujiannya, kan begitu? Enggak ada ujiannya, lurus saja. Karena Allah katakan dalam surah Ali Imran juga, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabun muhin. Jangan pernah mengira orang-orang kafir itu kami biarkan mereka hidup mewah, tenang dan sebagainya, sukses, jabatan tinggi. Itu bagus bagi mereka. Bahkan itu buruk bagi mereka. Liyazdadu itsman, agar Allah tambah dosa mereka. Karena orang semakin safety hidupnya, semakin enak hidupnya, itu sifat-sifat keburukan akan muncul bagi dia, sombong lah, takabur lah, sebagainya lah. Seterusnya muncul pada dirinya. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Liyazdadu itsman, agar bertambah dosa mereka. Walahum azabum muhin. Neraka itu sudahlah sakit, tapi ini Allah berikan lebih dari itu apa? Menghinakan mereka. Dihinakan mereka di neraka itu. Walahum azabum muhin. Jadi plus, udah sakit hina lagi. Kalau sakit itu pada fisiknya, kalau hina itu pada fisikis, pada kejiwaan. Jadi ikhwah rahmati Allah SWT, ada juga memang orang diuji dengan harta, dengan kenikmatan, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan ilmu dan sebagainya. Allah uji, bisa begitu, bisa. Itu nikmat, ilmu itu nikmat. Harta itu nikmat, jabatan itu nikmat. Allah uji dengan itu. Kalau orang baru merasa diuji, ketika satu nikmat itu Allah cabut, baru dia merasa dia diuji. Tapi kalau Allah beri, dia merasa nggak diuji. Padahal itu juga ujian. Banyak orang selamat dari ujian musibah, tapi sedikit orang yang selamat dari ujian nikmat. Sedikit orang yang selamat dari ujian nikmat.
Oleh sebab itulah ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang yang beriman, maka ketika Allah menguji kita, maka pahamilah dengan husnuzan Allah ingin menempatkan kita pada kedudukan yang lebih tinggi. Maka jawabnya adalah bersabar. Kalau ridho, agak payahnya itu memang. Tingkat ridho itu. Sabar saja sudah Allah cintai kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Baik, pelajaran strategis dan spiritualitasnya kita lihat ya dalam Al-Quran tentang masalah ini. Ya. Jadi bentuk tarbiyah dari Allah untuk umatnya, untuk hambanya. Itu bentuk pendidikan bagi Allah. Menancapkan kekuatan iman bagi para sahabat itu. Dengan musibah-musibah itu, dengan kekalahan itu. Dengan kekalahan itu. Apakah mereka tidak berdoa untuk kemenangan? Mereka berdoa. Tapi Allah tunda doanya. Yang berdoa itu sahabat. Iya kan? Ini Ustaz udah 10 tahun berdoa enggak diijabah kan begitu. Sabar antum. Ini sahabat yang berdoa di situ. Tapi Allah tunda kemenangan itu. Kurang apanya sahabat lagi? Jadi Al-Quran menanamkan kesadaran yang pertama, yaitu setiap ujian menyimpan hikmah dan tujuan mulia untuk menguatkan keimanan, menyatukan barisan kaum muslimin, dan menyingkap siapa yang benar-benar setia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian. Kita berumah tangga kan begitu. Kalau kita lancar saja duit itu, iya kan? Lancar aja terus duit itu, sayang dia sama kita, itu biasanya itu siapapun istri bisa begitu. Tapi ketika suami itu ya kan, tak punya pitih, tak punya duit, atau sedikit duitnya, iya kan, harus berpikir 100 kali membagi-baginya. Sang istri kan begitu. Lalu dia bersabar dengan kita. Itu bagus itu. Itu seleksinya sudah lulus itu. Ini pula kalau awak pula menjadi rektor, banyak duit, mobilnya Alphard, ya kan? Dia sayang sama kita, banyak itu. Itu belum teruji itu. Tapi kalau jadi rektor ketangkap pula kan begitu. Itu diuji di istrinya tuh. Diuji, sahabat dia enggak? Iya kan? Jadi begitulah para sahabat itu diuji oleh Allah. Jangan hanya menang saja mereka bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan kekalahan? Ya. Kemudian 60 ayat tentang perang Uhud itu dimulai dari ayat 121 ya sampai 60 ayat berikutnya. Nanti antum bacalah surah Ali Imran ya. Baca tafsirnya juga. Bagaimana peristiwa perang Uhud itu. Betul-betul menjadi iktibar bagi kita ya. Jadi di sini dijelaskan tentang fase-fase penting ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menguraikan secara lengkap tentang tema ini. Ibnu Qayyim itu kan luar biasa ya, dia ketika menafsirkan ayat-ayat Allah. Jadi kami ada dalam satu majlis itu membahas tafsir Al-Qayyim. Luar biasa ya Wan. Luar biasa dalamnya ilmunya. Luar biasa hikmah yang bisa diambil dari tafsir itu. Dia membahas surah Al-Fatihah sampai sekarang sudah hampir setahun atau setengah tahun kami mengkaji, belum bergerak dari surah Al-Fatihah. Semakin banyaknya pembahasannya, dalamnya luar biasa. Maka sekali-sekali buatlah majelis tafsir Al-Qayyim kan begitu. Dia menguraikan tentang tema ayat ini ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata ya, para ulama menjelaskan bahwa dalam peristiwa Uhud serta musibah yang menimpa kaum muslimin di dalamnya terkandung banyak manfaat besar dan hikmah ilahi yang agung. Yang pertama ya, sudah mau habis ya waktu kita ya. Memberikan pelajaran tentang akibat buruk dari maksiat. Itu dia, itu tadi. Akibat buruk dari maksiat. Apapun itu sekali lagi, kalau itu tidak berimplikasi, berakibat pada fisik kita, itu fisikis jiwa kita. Ya. Jadi jiwa itu bisa menjadi keras hatinya, keras, ya. Sombong dan sebagainya. Tidak mau menerima kebenaran. Makanya dikatakan Nabi al-kibriya batarul haq. Orang sombong itu akan menolak kebenaran. Itu dia. Kemudian ikhwah, jadi hal ini terlihat dari kejadian ketika para pemanah meninggalkan posisi mereka. Ini yang kita lihat di situ ya. Jadi
Allah berikan akibat langsung kepada mereka di situ. Langsung Allah ista'jalahu al-uqubah. Allah segerakan bagi mereka uqubah. Tapi terkadang begini ikhwah. Karena di antara mereka melakukan kemaksiatan, efeknya bisa kena yang lain, mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada seorang ustaz, tiba-tiba dia murtad, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan nggak ada ya, nggak ada Pak ya, nggak ada seperti itu. Itu ujiannya bukan hanya bagi dia, tapi bagi masyarakatnya atau komunitasnya. Udah mengaji Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Salih, tiba-tiba hijrah, dia dari hijrah, kan begitu. Itu punya efek. Kemudian di akhir rangkaian ayat Allah menjelaskan tujuan dari ujian dan kekalahan ini. Pertama, membedakan mana kelompok yang baik dan mana yang buruk. Siapa yang orang munafik yang kembali tadi ya. Kemudian untuk memurnikan barisan orang yang beriman. Dan berikutnya juga adalah untuk menunjukkan bahwasanya Rasul yang Allah pilih itu tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah wahyukan kepadanya. Nabi kalau tahu dia kalah dalam perang, apakah dia turun? Enggak. Tidak. Jadi Nabi pun tak tahu perkara gaib kecuali diwahyukan kepada Nabi SAW oleh Allah. Dia mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi dukun. Mana tahu dia itu. Hanya didramatisirnya itu kan. Dukun tuh ada dukun asli, ada dukun tak asli kan begitu. Dukun asli itu pakai jin dia. Ada mantra-mantra jinnya, betul datang jinnya. Kalau tak asli itu, itu didramatisir. Oh, katanya begitu kan. Semuanya ya wangi kan begitu. Duit jalan terus kan begitu kan. Itu dia. Macam mana bisa percaya sama dukun? Udah berdukun di situ, tapi bangkrut juga. Ya kan? Bayangkan itu. Kalaulah dia bisa membuat orang kaya, dia duluan lebih kaya. Iya kan? Tapi tak bisa. Disitulah kita lihat paradoks yang kita melihatnya. Baik, jadi menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnatullah bagi para rasul untuk diuji. Semua rasul itu diuji oleh Allah. Semua rasul itu diuji. Kita tak dipilih jadi rasul, kenapa? Karena level kita bukan seperti level mereka. Hati kita bukan seperti hati mereka. Dan Allah tidak berkehendak kepada kita, kan begitu. Tapi kita yang sudah mengikrarkan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul akan diuji. Diuji dengan penyakit. Ada orang memandang penyakit itu kan sesuatu yang buruk. Mau cepat-cepat sembuh dia, kan begitu kan? Padahal penyakit itu sendiri adalah karunia. Kalau ada penyakit menetap pada tubuh kita, itu zikir yang terpanjang, istighfar yang terpanjang. Apalagi kalau penyakit itu dibawa mati, dibawa wafat. Kenapa? Karena kalau kita bersabar, apalagi ridho, maka setiap detik dari waktu-waktu yang tersisa itu kafaruh dosa bagi kita. Karena dikatakan hatta syaukah, penyakit yang duri yang kecil aja menusuk pada tubuh kita itu menjadi kafaruh dosa. Apalagi kalau sakit lever, sakit gula, sakit asam urat, asam lambung, asam sulfat, asam apapun dia, semuanya. Sabar, berobat silakan berobat, ya, tapi sabar, ya kan, sabar. Kalau kita tidak bisa sabar, cepat-cepat berobat. Tapi bertawakal kepada Allah SWT, jangan kepada obat. Kita sudah bahas ini kemarin. Oh, bukan di sini ya, ada di majelis yang lain ya. Jadi ikhwah itu maka diuji, dan itu sunnatullah. Ya. Jadi siap-siaplah untuk diuji, Pak Agus ya. Pak Agus sudah diuji mungkin, yang lain juga sudah diuji oleh Allah, dan kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu husnuzan kepada Allah. Jadi kita yakin pilihan Allah, takdir kepada kita itu jauh lebih baik dari apa yang kita imajinasikan tentang diri kita. Saya ingin jadi ini, jadi itu, kan begitu kan? Begini. Tidak ya, apa yang Allah pilihkan pada takdir antum hari ini itu jauh lebih baik. Karena Allah tahu perkara yang gaib, antum nggak tahu. Antum nggak tahu endingnya seperti apa. Iya kan? Karena itu semua takdir itu syukuri. Syukuri. Tentang urusan dunia, urusan akhirat
Maka kita diperintahkan karena ridho Allah itu, ya, kita bisa mendapatkan posisi kejiwaan ridho itu ketika kita berada di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menunda kemenangan di beberapa tempat merupakan cara untuk merendahkan jiwa dan mematahkan. Allah menginginkan sahabat itu betul-betul orang yang luar biasa secara psikologi. Maka Allah buat ritme gelombang bagi para sahabat, menang kalah begini dan begitu. Untuk apa itu, ikhwah? Agar mereka tidak sombong, agar mereka hilang penyakit-penyakit batin. Kita udah bahas ini, udah bahas ya. Bahwasanya tak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit pada tubuhnya, nggak ada. Tapi semua penduduk neraka itu masalahnya adalah penyakit pada batinnya, penyakit kejiwaannya, penyakit pada batinnya. Semua penduduk neraka sakitnya di situ. Nggak ada orang pula masuk neraka gara-gara sakit gula, nggak ada itu. Sakit lever. Bahkan justru itu karunia Allah tadi kan, menghapuskan dosa-dosanya. Tapi semua orang yang masuk neraka itu masalah batin. Karena itulah pandai-pandailah menjaga batin itu. Standarnya syariat dilihat. Ini sudah sombong sedikit, ini istighfar. Muncul ini sum'ah ini. Ini narsisme ini kan begitu kan. Ini bahaya ini. Jadi begitu, ikhwah. Jadi fokuslah pada batin. Yang keempat, Allah telah menyiapkan tempat yang tinggi bagi hamba-hambanya yang beriman di akhirat. Jadi posisi kita sesuai dengan posisi ketaatan kita kepada Allah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga nanti penduduk surga mereka meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Agar apa? Agar Allah menguji mereka dengan ujian yang berat. Kenapa? Karena mereka melihat posisi orang-orang yang mendapat ujian besar di muka bumi ini, tempatnya adalah VIP, di atas, tinggi. Dan yang terakhir dalam kajian kita hari ini, bahwasanya Allah ingin memberikan kesyahidan kepada kaum muslimin, pada para sahabat. Kemudian Allah hendak membinasakan musuh-musuhnya. Maka dia tetapkan sebab-sebab bagi kaum muslimin itu bangkit nanti, karena mereka secara psikologi telah jatuh, dan akhirnya mereka akan bangkit ke atas dan mengalahkan kaum musyrikin. Demikian saja, inilah hikmah yang kita ambil dari peristiwa perang Uhud ya, luar biasa sekali. Dan saya sarankan juga bacalah surah Ali Imran itu ya, mulai dari ayat 120, 60 ayat itu bicara tentang perang Uhud. Tapi jangan baca terjemahnya aja, nggak paham antum nanti, baca tafsirnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.